Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Usaha, atau lebih mudahnya kita sebut Wira Usaha. Dalam mendirikan usaha, satu hal yang menjadi penting tapi bukan yang satu yang utama tapi bukan yang terpenting adalah modal. Kenapa bukan yang terpenting? Karena ini adalah salah satu unsur saja, masih banyak unsur-unsur yang lain. Dalam arti ini adalah modal dalam bentuk finansial. Bagaimana kita memulai usaha jika kita tidak mempunyai modal finansial? Ini yang menjadi problem rata-rata teman-teman di lapangan. Dengan berasumsi, dengan mindset bahwa kita tidak bisa membuka usaha karena tidak mempunyai modal, maka satu pintu telah tertutup, sehingga kita seakan-akan mati kutu. Padahal ini hanya salah satu unsur dalam usaha. Bagaimana caranya jika kita tidak mempunyai modal? Saya tegaskan ini dalam arti finansial. Pertama, ya mau tidak mau kita harus mencarinya, modal itu. Dengan cara kita bisa bekerja ke orang lain, kita menjadi karyawan, kita bisa menjadi freelance, atau kita menjadi dropshipper, atau apalah nanti menyebutnya. Yang penting kita mencoba mencarinya. Dalam pembahasan permodalan ini saya akan khususkan menjadi karyawan. Seandainya kita mau membuka usaha, tapi ketika kita terkendala oleh modal, alangkah baiknya atau sebaiknya kita bekerja ke orang lain dulu. Kalau seandainya nanti timbul pertanyaan, kenapa kita tidak berhutang kepada saudara, kepada teman, atau kepada lembaga keuangan, itu akan kita bahas nanti. Yang terpenting bahwa kita berusaha untuk menjadi wirausahawan yang mandiri. Dalam artian, dalam mendirikan usaha itu kita belum benar-benar masih nol. Kita belum menguasai, belum memahami. Seandainya kita belum menguasai, belum memahami, dalam artian usaha kita masih belum jalan, kok kita ujuk-ujuknya hutang. Ini kan hutang itu kan harus ada skema pembayarannya. Dalam singkat katanya kita harus mengembalikan hutang itu. Jadi ada pertimbangan khusus. Nanti kita akan bahas tersendiri kenapa untuk awal langkah kita itu tidak hutang. Karena nanti ya itu tadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang akan saya bahas pada video yang lain. Pertama, saya jelaskan yang tadi, kita bisa bekerja ke orang lain, menjadi karyawan, atau kalau kita basicnya pertanian, ya kita buruh tani, tidak masalah. Tapi mindsetnya adalah kita bekerja itu untuk membangun aset. Maksudnya gimana membangun aset? Karena ini adalah yang dibahas bukan high class, atau dalam artian perusahaan dalam arti perseroan,
atau dalam arti CV atau apa, tapi ini adalah usaha yang berkaitan dengan UMKM, maka aset yang kita bangun adalah apa yang akan kita butuhkan. Sebagai misal, kita ingin membuka usaha sebuah warung makan atau warung kopi. Ketika kita tidak punya modal, dalam arti finansial, saya tekankan lagi, kita harus bisa mengkalkulasi kebutuhan modal. Dalam artian barang-barang apa saja yang kita butuhkan. Pokoknya intinya berapa modal yang kita butuhkan. Mungkin tempat, mungkin dalam pendirian warungnya, bahan bakunya, peralatannya, semua harus kita hitung-hitung, kita kalkulasikan berapa kebutuhannya. Sehingga dengan adanya pengetahuan itu, mengetahui berapa modal yang kita butuhkan, kita nantinya bisa mengambil persentase dari gaji atau bayaran sewaktu kita bekerja sebagai karyawan atau buruh. Dengan begitu, kita nantinya ada orientasi, adanya keinginan bahwa kita bekerja itu, dalam artian kita tidak menyempelekan pekerjaan kita yang sekarang, tapi orientasi kita adalah untuk mendirikan usaha atau mendirikan warung makan atau warung kopi. Dengan adanya kalkulasi yang telah kita reng-reng, kita hitung, dan berapa gaji atau bayaran kita per hari, itu nanti akan ketemu. Misalkan kita membuka warung, selain tempat sewa atau tempat, kita asumsikan tempat ini adalah tempat kita tidak menyewa, tapi tempat kita sendiri. Kita asumsikan ini sebagai hitungan mudahnya saja. Dalam aplikasi di lapangan, setiap orang nanti tidak sama. Jadi ini hanya sebagai hitung-hitungan ringan saja. Kita membutuhkan modal misalkan 1 juta. Kita dalam sehari bisa menghasilkan 50.000. Ini saya katakan kita masih bujang, belum menikah, belum berumah tangga. Ketika 50.000 ini kita potong untuk kebutuhan pokok, bukan kebutuhan tersier, tapi ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Misalkan kita hitung-hitungannya, kita bisa menyisihkan 20.000 atau 10.000. Nanti kita tinggal kalkulasikan. Atau juga bisa kita nanti mencicil barang yang dibutuhkan, yang menunjang dalam mendirikan usaha kita. Yang tadi saya contohkan adalah warung kopi. Kita bisa beli tekonya, kita bisa beli panci, kita bisa beli kompor, atau apapun yang dalam lapangan jenengan yang lebih mengetahui. Ketika kita bekerja, jangan lupa kita harus terus belajar, membaca buku-buku motivasi, membaca biografi orang-orang sukses. Karena apa? Dengan belajar, terutama membaca biografi orang-orang sukses, maka mindset kita itu akan terbuka. Kita akan mengetahui, oh ternyata kuncinya orang sukses itu begini, si A kuncinya orang sukses itu begini, si C begini. Dengan begitu, lambat laun, pelan-pelan, mindset kita, pikiran kita akan terbuka. Dengan catatan,
kita tidak menyepelekan pekerjaan apapun. Karena wirausaha itu bukan satu-satunya solusi untuk kita bebas masalah keuangan. Itu yang menjadi catatannya. Seandainya kita setelah ini kuncinya adalah disiplin. Jadi kita harus disiplin. Kalau bahasanya itu kita harus tirakat. Kita harus berpuasa. Berpuasa batin juga berpuasa jasmani. Ketika berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita berpuasa menahan keinginan kita. Misalkan kita ya tadi punya bayaran atau gaji 50.000, seandainya dengan gaji itu kita itu bisa berfoya-foya. Ini misalkan kita bisa beli ini, bisa beli itu, tapi kita tahan. Karena apa? Kita sudah mempunyai target, kita sudah mempunyai orientasi untuk membuka usaha, sehingga ini harus kita rem. Kalau ini tidak bisa, sulit, kayaknya mustahil, hampir mustahil, kecuali kita punya warisan. Tapi ya ini kita adalah bicara tentang dari nol. Ada beberapa step yang tidak boleh tidak harus kita lewati. Ibaratkan kendaraan, kita akan melewati yang namanya kerikil, jurang, atau mungkin jalan yang berbelok atau apalah itu namanya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan modal pikiran, mental, batin. Ini yang terpenting. Makanya saya tadi di awal menyebutkan modal finansial itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Bukan yang utama, juga bukan yang terpenting, karena salah satunya, termasuk salah satunya gitu. Dengan adanya modal yang sedikit demi sedikit itu, maka ada sebagian waktu kita sisihkan untuk membaca literatur dari orang-orang yang sukses. Itu sebetulnya adalah investasi. Investasi tidak hanya dalam bentuk tanah, tidak hanya dalam bentuk, mungkin kalau orang menyebutnya saham atau investasi apa saja, tapi investasi belajar, pikiran kita, pikiran juga butuh asupan. Ya, asupannya itu adalah dengan belajar. Dengan terus belajar, intinya itu adalah kita terus belajar, kita membangun mindset itu dengan membaca buku-buku motivasi. Ketika kita berusaha bisa membuka buku-buku biografi orang-orang yang sukses, itu adalah investasi yang tidak kita harus mendalaminya, karena di situ banyak sekali ilmu yang nantinya bisa mempengaruhi pola pikir kita. Dan terima kasih, ini akan kita lanjut video berikutnya. Mungkin kalau ada komentar, pertanyaan, masukan, saran, atau apa, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab dengan membuatkan video. Ini hanya sekedar berbagi, bukan salah satu solusi. Ini hanya berbagi dari pengalaman saya mendirikan usaha kecil-kecilan. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.